Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah memperoleh banyak nikmat. Maka yang kita lakukan adalah harusnya banyak bersyukur. Kita manfaatkan nikmat yang Allah beri untuk ketaatan. Alhamdulillah, pagi kini bangun dengan cara Nabi, solat subuh berjamaah hingga kita bisa mengisi sambil menunggu tabiknya mentari. Kita taklim, mempersiapkan diri, terutama puasa lah tinggal 3 hari lainnya, 4 hari ya. Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari lain. Semoga persiapan kita di antara bentuk syukur awak dan mempersiapkan ingin Ramadan tahun kini menjadi Ramadan terbaik. Kemudian salawat dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan betul syafaat beliau di yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kajian yang patang berkenaan dengan Lailatul Qadar. Tafsirnya lah kita bahas. Ini kita cari bagaimana fikihnya. Fadluha, pertama tentang keutamaannya. Pernah disinggung lah batang. Yang pertama dari surah yang kita baca di awal tadi, surah Al-Qadar. Anallah Azza wa Jalla anzal al-Quran fi hadhihi al-lailah. Bahwa Al-Quran turun di malam Qadar itu. Jadi malam Qadar, malam turunnya Al-Quran. Innallaha azza wa jalla azza ma sya'nuha anaha bi dzikriha bi qauli wa ma adraka. Allah mengagungkan, memuliakan malam Qadar itu. Buktinya Allah pastikan betul Nabi tahu apa itu malam Qadar dengan kalimah wa ma adraka. Apakah kamu tahu apa itu malam Qadar? Tanda pentingnya memahami, mengenal biar kita bisa meraih malam Qadar. Yang ketiga, anal ibadah fiha khairum minal ibadah fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Bahwa beribadah di malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar itu lebih baik dari beribadah di 1000 bulan yang tidak ada malam qadarnya. Lebih baik, bukan sama dengan. Yang keempat, annal malaikah tanazzala fi hadhihi lailah. Malaikat semuanya, malaikat turun di malam ini. Qila tanazzala birrahmati wal barakati was sakinah. Kalau malaikat turun pasti bawa rahmat, bawa keberkahan, bawa ketenangan. Maka orang yang
beribadah di malam itu nyo akan mendapatkan ketenangan. Ya, ndak kasak kusuk. Kalau lah tanang tu lah, kalau kapal balai lah tanang kalah lah nyaman tu. Kadang ketik na kapal kalau ditanang nyaman. Gadang pun perahu kalau ombak gadang susah je. Waqila makna lain dari turunnya malaikat, tanazzala bi kulli amrin qadahu Allah wa qaddarahu li hadhihi sanah. Allah, malaikat itu turun bawa urusan, bawa hal yang sudah Allah tetapkan, yang Allah telah tetapkan. Wa qaddara, dan Allah telah takdirkan untuk li hadhihi sanah, untuk satu tahun ini. Jadi dalam waktu malam qadar itu malaikat turun masing-masing dapat SK coba gini. SK selama setahun isinya terhadap hamba itu, apa yang terjadi di hamba itu selama setahun, ayahnya dapetan rezekinya selama macam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan ayat 4 dan 5. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, amrun min indina inna kunna mursilin. Di malam itu dipisah, dibagi-bagikan setiap urusan dengan bijaksana. Amrun, urusan dari sisi Allah. Jadi di malam itu. Yang kelima, annal amna wassalam yahillu fi hadhihi al-lailah ala ahli al-iman. Orang yang punya iman pada malam itu, maksudnya karena orang beriman pastinya isi malam-malam tujuh ibadah, penuhi malam itu dengan dekat dengan Allah. Orang-orang beriman di malam itu amna wassalam, itu merasa aman, selamat di malam itu. Wa taslimul malaikah yatawalla alaihim fiha. Tidak hanya inyo merasa nyaman, orang beriman pun diberi doa, didoakan oleh malaikat agar senantiasa selamat. Ketujuh dari Abu Hurairah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan iman dan ihsan, ihtisab, iman dan karena ikhlas karena Allah, makanya akan diampuni dosanya. Begitu juga man qama lailatal qadri, siapa yang di malam qadar inyo berdiri, inyo bangun, inyo beribadah karena iman dan ihtisab, itu diampuni dosanya oleh Allah apa saja yang telah terdahulu. Itu diantara enam dari fadilah keutamaan malam qadar yang kita memang butuh, ingin bisa beribadah di malam itu. Ada orang yang beranggapan malam qadar itu model hadiah di misalnya di suatu instansi dicabui, adepnya hadiah. Tidak model itu. Malamnya tetap berlalu, ada terus sepanjang 30 malam. Maka para ulama dulu ada yang memang dari awal Ramadan tu lah nyo siapkan, lalu niatkan kalau nyo model pokoknya malam kini nyo lakukan, setiap malam nyo lakukan kebaikan. Jadi nyo tak peduli kapanpun malam qadar, karena tiap malam nyo lah berbuat kebaikan. Ayu lailatin hiya. Kini wak cari lah. Wak ni dapat malam qadar mah tawan bisa wak di malam tu saja beribadah. Kalau wak tahu gitu ya. Saya kan wak nak terjaga tahu. Kalau tahu saya malam 27, mungkin malam 27 atau saya wak beribadah. Allah tahu, la syakka anna lailatul qadri fi Ramadan. Yang penting malam qadar tu di bulan Ramadan. Berarti bukan bulan Sya'ban ke, bulan Ramadan. Karena Allah bilang inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Qur'an di malam qadar. Dalam surah Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan lah diturunkannya Al-Qur'an. Wa amma tahdiduha faqala Al-Hafiz Ibnu Hajar. Kapan batasannya? Di mana saja dari yang sebulan itu 29 kan 30 hari atau 30 hari. Nah, dari 29 atau 30 hari itu sebulan Ramadan itu bila yang tepatnya. Qad ikhtalafal ulama. Ulama berbeda pendapat tentang malam qadar. Ikhtilafan katsira. Perbedaannya banyak sekali. Tahassala lana min madzahibihim fi dzalika akthar min 40 qaulan.
Bahkan jumlah pendapat kan berbeda pendapat dah. Hari cuma 29-30. Tapi para ulama berpendapat pendapat itu lebih dari 40 pendapat. Padahal hari 29 ya. Kok cik-cik je berpendapat cik sehari 29 atau 30 aja. Aku ada 40 pendapat. Thumma dzakara hadhil aqwal wa adillatu ashabuha. Nah, ini bisa ditemukan di kitab Fathul Bari. Kajian hadis tentang hadis penjelasan hadis Sahih Bukhari. Fathul Bari. Wal aktsaruna ala anha fil ashril awakhir min Ramadan. Nah, kebanyakan mayoritas dari yang 40 lebih tadi berpendapat bahwa Lailatul Qadar, malam Qadar itu berada di 10 hari terakhir. Atau mayoritas. Berarti ada yang minoritas mengatakan dari awal Ramadan sudah bisa malam Qadar. Untuk 7 balih itu kan tak termasuk 10 terakhir itu. Malam ke 7 balih kan. Malam turun nuzul Quran, peringatan nuzul Quran. Walaupun masih ada perbedaan ulama tanggal itu. Li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fabtaghuha fil ashril awakhir. Kata Nabi, carilah malam Qadar itu di 10 terakhir. Nah, dari yang 10 terakhir tu wa aktsaruhum ala annaha fil witri. Dari yang 10 terakhir tadi mayoritas pendapat adalah di malam ganjil. Minal ashril awakhir. Taharrau lailatul qadri. Ayo carilah, berusahalah dalam mencari malam Qadar di ganjil 10 terakhir. Wa aktsaruhum kadzalika ala annaha, dari yang 10 yang ganjil tadi adalah mayoritas pendapat yang mengatakan lailatus sabi' wa isyrina, yaitu 27, berdasarkan pendapat jamaah minas sahabah. Banyak sahabat yang mengatakan Jazam bin Abi Ka'ab wa halafa alaihi kama fi sahih Muslim. Itu. Jadi dari yang 28, 29, 30 10 terakhir. Dari 10 terakhir yang ngaji-ngaji. Dari yang ngaji-ngaji 27. Qultu, menurut pendapat pengarang kitab Sahih Fikih Muslim, alladhi yazhar li anna lailatul qadri fil ashril awakhir, yang jelas itu pendapatnya yang berada di 10 terakhir. Wa autar al-ashra akid, dan yang witirnya, yang ganjil lebih kuat pendapatnya. Wa annaha tantaqilu fiha, di situlah berpindah-pindahnya, tah 21, tah 23, tah 25, 27, 29. Wa annaha la takhtassu bi lailatis sabi' wal ishrin, tidak khusus di malam 27 saja. Fa inna ma jaa fi an Ubay annaha lailatan sabi' wa isrin, adapun hadis yang dari Ubay bahwa dia berada di malam 27, hadza fi sannatin la ya'ni ta'yinuha, ini di bulan yang tidak dijelaskan kapan tahunnya. Wa yadullu alaihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad wafaqa lailatul qadri lailata 21, sebab dulu pernah Nabi mendapati malam Qadar di malam yang ke-21, sebagaimana hadis Abi Sa'id anna an-nabiyya khatabahum faqala inni araitu lailatul qadri thumma ansaituha, aku pernah melihat malam Qadar, kemudian aku lupa. Maka carilah fil ashril awakhir fil witri, maka carilah di malam-malam 10 terakhir. Wa inni raaitu anni asjud fi ma'in watin, aku seingat aku waktu itu aku sujud di tanah, di air yang ada tanahnya, berarti hari hujan. Qala Abu Sa'id mengatakan matarna lailata 21, waktu itu hujan itu turun di malam 21. Fa waqafa
al-masjid fi musalla Rasulillah fa nazartu ilaihi wa qad insarafa min salati subhi wa wajhuhu mubtallun tinan wa ma'. Malam itu hari hujan, kebetulan malam 21, Nabi sujud pas subuh nampak bekas tanah juaye di dahi Nabi. Karena musajid Nabi alun punya atok. Jadi dindiang saja, atoknya juga pelepah kurma, je daun-daun kurma, sehingga kalau hujan masih basah ketika Nabi sujud, bercampurlah. Tampik kau agak lambuk tentu aye je tanah tu lakik ke dahi. Gitulah nyaman gitu. Nah, jadi bila malam qadar tu rahasia. Kalau rahasia kapolnya di kampung awak petanglah sabitlah nak ampik lenggik kan. Naksabandi, Muhammadiyah, pemerintah, Satariah. Nama malam qadar ke. Malam qadar tu pasti sekali ya nak. Pokoknya sekali malam Ramadannya samanya, cuman awal puasa tu berbeda hitungannya. Wallahu a'lam. Ikhfa'u lailatul qadri, Allah sembunyikan malam qadar. Wa innama ukhfiyat lailatul qadri liyajtahidal ibad. Kenapa disenyapkan, disembunyikan kapan pastinya malam qadar? Kenapa tidak ditetapkan saja malam 27? Disembunyikan malam qadar liyajtahida, supaya hamba-hamba bersungguh-sungguh fit ta'ah, dalam ketaatan, jami'al layali, di semua malam. Jadi kalau dia tahu cik malam, ambo pun model mudah memilih ya malam itu je lah. Malam 27 aja lah ke Sarawak ke, atau iktikafnya di malam 27 aja lah. Nah, karena tidak diberitahu, disembunyikan supaya kita sungguh-sungguh bertaat di sepanjang malam. Raja'an annahu rubama kanat hadhihi al-lailah hiya lailatul qadar. Berharap malam ini sungguh-sungguh kau tuntang malam qadar ikut. Malam pertama tuntang malam qadar. Malam kedua tuntang malam qadar. Maka tidak ada lah iktikaf tu pilih-pilih hari gitu. Ambo malam 21, 22 absen, 23. Ini kalau dapat ya semua malam gitu, semua malam. Faman rajaha indahu khabar fi lailati ahyaha waman arada ayuwafiqaha ala tahqiq. Jadi siapa yang rajih indahu khabar, ini malam qadar yang ia hidupkan, siapa yang menginginkan sama dengan malam itu dia malam qadar, fa alaihi ayyashkurallah bil firaghi bil ibadah. Hendaklah ia bersyukur kepada Allah bisa beribadah di malam itu fi syahri kulli. Maka kok dapat semua malam bisa kita beribadah. Nyampang malam ketiga dia walah full ibadah malam ini. Jadi malam kini ingin dapat malam qadar mudahnya. Sajak malam pertama serius dalam malamnya, ibadah terus. Nilai ibadah itu yang dilipat gandakan oleh Allah. Kalau mengaji 5 ayat di malam tu, 5 ayat yang kita baca tu lebih baik dari membaca 5 ayat sepanjang 83 tahun sampai tahun, 83 tahun sampai bulan. Itu nilainya. Nilai solat tahajud, solat malam awak apapun itu yang dinilaikan lipat ganda 1000, lebih baik dari 1000 bulan. Wala'allahu yushiru ila hadha qaulun nabi, berdasarkan isyarat dari perkataan Nabi, sabda Nabi, inni kharajtu, aku keluar, li ukhbirakum, untuk ngasih tahu kepada kalian bilailatil qadri, tentang malam qadar. Fatalaha fulan wa fulan farufi'at. Lalu aku disibukkan oleh ada ketemu orang sehingga lupa oleh untuk bagi tahu bila malam qadar itu. Rufi'a ilmuha wa asa ay yakuna khairan lakum. Sebenarnya encak nak bagi tahu bila malam qadar tu supaya bagus buat kalian. Faltamisuha, carilah. Jadi memang sengaja Allah enggak kasih tahu. Bahkan Nabi ingin bagi tahu bilanya, diangkat oleh Allah ilmunya. Maksudnya nak sampai ilmu tu dia tahu ke sahabat. Kaifa yataharra, terakhir, karena besok kita lanjutkan dengan doa atau kita selesaikanlah. Kaifa yataharra, bagaimana caranya orang muslim di malam
Kalau bersebornya malam qadar tu kemengawa. Hadhil lailah al-mubarakah. Ini malam yang diberkahi oleh Allah. Man hurimaha, siapa yang terhalang mendapatkan malam qadar, misal kok nyolah iktikaf lah sampai malam 8 malamnya iktikaf. Di malam ke-29 ngantuk aja, atau ada juga halangan sibuk, ada urusan dunia, sehingga nyo nak bisa malam itu beribadah. Itu terhalangnya. Man hurima, siapa yang terhalang, faqad hurimal khairu kulluhu, maka ini terhalang mendapatkan kebaikan. Dia doa-doanya cara Allah hendak mendapatkan. Mulai dari hendak tergugah rasa untuk iktikaf atau untuk mendapatkan malam qadar, beribadah di malam qadar, itulah terhalang. Atau ada orang yang lah ikut tapi juga tidak dapatkan malam itu. Maka bagi yang mendapatkan, bersyukur sama Allah. Wala yuhram khairuha illa mahrum, tiadalah yang terhalang mendapatkan kebaikan kecuali ia adalah orang yang terhalang. Lidzalika, oleh karena itu, yang bagi lil muslim al-harisi ala ta'atillahi, maka orang beriman mesti harus sungguh-sungguh ingin mendapatkan ketaatan di malam qadar itu, ayyuhyiha imanan wa tam'an fi ajriha al-azim, betul-betul ingin menghidupkan malamnya dan ingin mendapatkan, merasakan tam'an, tamak, harap mendapatkan balasan yang besar tadi. Ayyastahida fil ashil awakhir, sungguh-sungguh beribadah 10 hari terakhir. Uswatan bin Nabi, contohnya ke Nabi. Fa'an Aisyah, dari Aisyah qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairiha, Nabi saja yang jamin masuk surga, ampuni dosa di Allah, sungguh-sungguh, sangat bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Wa alaihi ayakthur minal qiyam, pacaranya banyak salat malam, salat fil qiyam. Wa ayya'tazilan nisa, menjauhkan diri dari perempuan. Wa yahuthu ahlahu ala ta'ah, juga mendorong, memotivasi keluarganya untuk taat di malam itu. Dari Aisyah, kana nabiyyu idza dakhala al-ashra, Nabi kalau masuk 10 terakhir, syadda mi'zarah, Nabi persempit ikat sarungnya. Makna dipersempit ikat sarung itu supaya khusus beribadah kan ya. Atau dipersempit ikat sarung supaya hendak mendekati istri. Wa ahya lailahu, ia hidupkan malamnya, berarti siangnya yang tidur, malam nyu hidupkan. Itu kalau wa ay qaza ahlahu, lalu beliau bangunkan keluarganya. Jadi satu lo diajak lo keluarga. Hatta yakuna harban hurriyan bi mau'udi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qatil, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dhanbi. Bahkan Nabi bersabda, siapa yang mendirikan di malam qadar iman, karena iman kepada Allah, karena ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah terlalu. Kalau bersobok doa Ramadan, dalam bulan Ramadan itu malam qadar, yang doa kita lakukan yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah. Aisyah bertanya, yustahabbu du'a fiha wal ikthar minhu, dianjurkan berdoa dan memperbanyak doa. Seperti doa yang diajarkan Nabi ke Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha pemaaf, engkau suka juga memaafkan, maka maafkan aku. Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkan aku. Minta dimaafkan di Allah, minta diampuni di Allah. Nah, kalaulah Allah mengampuni, berarti dosa kosong, tinggal pahala oleh sanginekna pahala, nah sarugo pasti itu. Jadi nak minta kayu ternyata malam qadar, minta diampuni dosa, ya. Nak minta macam-macam yang diajarkan Nabi ke Aisyah, hanya minta diampunkan dosa. Apakah ikut khusus untuk pedusi? Tidak juga, karena ikut untuk umum. Tanda-tanda malam qadar. Habis soalah. Atau kita lanjutkan saja sereneklah. Tanda malam qadar, 1, ayyakunal jaw munasiban warrih sakinah. Malam tandanya adalah udara, cuaca itu tidak panas, tidak dingin.
sesuai saja, nyaman awak. Dan angin tenang, tidak ada badai. Lailatul Qadri lailatun samhah talqahu la harah wa la baridah tusbihu samsu sabihuha dha'ifah hamra sabihah. Tenang, yang kedua tenang, sakinah. Karena apa? Turun malaikat. Fayuhsanul insan bituma'ninatil qalbi, hati menjadi tenang. Wa yadidu min syirahi sadri, lapang dada. Lazzatul ibadah, ibadah itu nyaman di malam itu. La yajiduhu fi ghairi, seperti mana malam lain tidak kita temukan setenang itu kita beribadah. Terus qad yarahal insan fi manami, ada yang lihat di dalam mimpinya, sebagaimana juga sahabat-sahabat juga melihat dalam mimpinya. Yang keempat, antatlu asyamsu, pagi hari matahari itu terbit sama, tidak terik, kemerah-merahan, sehingga ndak mato, ndak sakit mencali ada. Sabihatu lailatul qadri, malam pagi malam qadar itu matahari terbit la syi'a, ndak terang, ndak terik, ka'annaha tasad hatta tartafi', sampai meninggi, warnanya kemerah-merahan. Kalau cari ciri-ciri yang kita cari tu tak kicuah taruh aja. Lah pagi, oh tadi malam kira ya. Jadi sebenarnya bagi kita nak perlu cari tahu tanda-tanda, yang perlu dakwah adalah tiap malam kita beribadah, kita hidupkan, kita siapkan niatan. Kalau ikut malam qadar maka sekolah yang dilipat gandakan oleh Allah. Itu yang bisa kita bahas tentang malam qadar. Insyaallah besok kita masuk bab al-i'tikaf, bab tentang i'tikaf. Walaupun hujan ya? Hah? Walaupun hujan tanamnya ya? Tidak mesti hujan turun. Kalau cor cali Nabi kan, Nabi memang hujan turun. Tapi tidak melulu hujan turun. Iya, kalau hujan bisa jadi. Kalau sudah hujan turun kan biasanya memang sejuk, tenang. Cuman itulah, kalau orang yang memerhatikan tanda-tanda tu nak jadi beribadah harus cari keluar ya kan. Jadi lah itu kadang dah kau gitu kan. Kalau nak serius ada gitu. Baiklah, di akhir kita berdoa kepada Allah. Harapannya kita bisa malam-malam Ramadan tahun kini betul-betul malam-malam yang rajin ibadah, termasuk pasti malam qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, banyak dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, juga dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka, khusus untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah, takdirkan kami bersama mereka nanti di surga firdausmu. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allah, di antara kami mungkin ada yang sedang susah, banyak hajat, banyak masalah. Selesaikan masalah, penuhi hajat ya Allah, mudahkan urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.